terjadi apa yang disebut satu kerjasama beyond procurement. Kita tidak hanya sebatas membeli saja, tetapi juga melakukan transfer teknologi dan penguasaan teknologi dari barang-barang yang kita beli. Kemudian pembicaraan juga menyangkut tentu saja, karena ini dirasakan di seluruh dunia, mengenai energi, juga pemanfaatan mineral kritis, pendidikan dan ekonomi kreatif, infrastruktur dan transportasi, dan juga rencana kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo ke Prancis yang akan dilakukan dalam waktu dekat. Dan seperti kita ketahui bersama bahwa hubungan pribadi antara kedua presiden merupakan sesuatu yang sangat dekat, yang merupakan sebuah modal besar dalam rangka meningkatkan hubungan bilateral antara kedua negara. Selain itu juga tadi seperti Rusia, Prancis juga merupakan mitra strategis Indonesia. Peningkatan hubungan kemitraan strategis yang lebih komprehensif ini sedang dibahas, sehingga diharapkan saat itu terjadi nanti, cakupan kerjasama yang kita lakukan dengan Prancis juga akan menjadi lebih luas dan lebih strategis. Rekan-rekan sekalian, Bapak Ibu yang saya hormati, selain kunjungan tersebut, sebelumnya juga Presiden Prabowo melakukan kunjungan ke Jepang dan ke Korea Selatan. Dari kunjungan tersebut, sekali lagi kalau kita berbicara mengenai hasil yang konkret, pertama kita lihat intensitas aktifnya diplomasi Indonesia yang dilakukan oleh Presiden, kemudian juga komitmen-komitmen yang terjadi ataupun dilakukan pada saat kunjungan tersebut. Di Jepang sendiri ada satu kesepakatan dagang yang dilakukan sebesar kurang lebih 23,63 miliar US dollar. Kemudian di Korea Selatan sebesar 10 miliar US dollar. Dan kemarin juga dalam sebuah percakapan disampaikan kepada, ini khusus untuk penggemar K-pop, berencana untuk meningkatkan jumlah konser bagi para pecinta K-pop, karena ternyata ada juga, saya juga baru tahu Pak KLP, personil dari grup-grup di sana juga ada orang Indonesia yang forgive my ignorance. Tapi tentu saja sekali lagi kunjungan ini adalah merupakan suatu kunjungan di mana kita ingin menghasilkan sesuatu yang sifatnya dirasakan langsung oleh rakyat Indonesia dari hubungan kita dengan berbagai negara dunia. Dan tadi saya ingin juga mengacu kepada apa yang disampaikan oleh Pak KSP mengenai Danantara. Dari berbagai kunjungan yang kita lakukan setelah Danantara ini lahir, ini juga merupakan sebuah karya yang begitu menurut saya extraordinary, genius dari Bapak Presiden. Hadirnya Danantara ini selalu bisa menjadi katalisator dari kerjasama yang sangat besar. Jadi prosesnya lebih efektif, mekanismenya juga lebih efisien, dan kita memiliki posisi tawar yang tinggi dalam setiap diplomasi ekonomi yang kita lakukan. Oleh karena itu, sekali lagi, Danantara merupakan sesuatu entitas ataupun satu kebanggaan
bangsa yang nilainya sangat strategis, dan saya kira ini merupakan sesuatu yang harus kita jaga dan kita besarkan bersama. Selain hasil yang dicapai seperti yang tertulis di bidang ekonomi dan perdagangan, pembicaraan juga dilakukan tentu saja berbagai sektor, termasuk pendidikan, kemudian people to people exchange, hal-hal yang dalam bisa memperkuat ataupun mengembangkan kapasitas manusia, pendidikan, latihan, kemudian juga transfer teknologi, dan yang saya kira juga cukup strategis adalah bagaimana pengembangan sektor industri halal yang juga dibicarakan dalam pertemuan tersebut.